Shalom, perkenalkan nama saya Ingkun Anin, mahasiswa Staf Ekumene Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang pola asuh, yaitu pola asuh overprotective, di mana saya akan menjelaskan dari pengertian pola asuh itu sendiri. Pola asuh adalah perilaku yang diberikan kepada anak, ya seperti memberikan kasih sayang, perlindungan, bimbingan, dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, serta sikap orang tua terhadap anak. Bentuk pola asuh juga sangat erat kaitannya dengan kepribadian anak setelah ia dewasa. Hal ini dikarenakan ciri dan unsur karakter setiap anak setelah dewasa yang sebenarnya sudah ditempatkan pada jiwa anak sejak awal saat ia masih kecil. Karakter juga ditentukan oleh anak kecil dengan cara diajari makan, belajar keberhasilan, belajar disiplin, belajar bersosialisasi dengan anak-anak lain dan sebagainya. Di dalam mengasuh anak, terkadang pula pendidikan sopan santun membentuk latihan-latihan, tanggung jawab, dan sebagainya. Di sini peranan orang tua sangat penting, karena secara langsung ataupun tidak langsung, orang tua melalui tindakannya akan membentuk watak anak dan menentukan sikap anak serta tindakannya di kemudian hari. Pola asuh juga merupakan perilaku yang diberikan kepada anak seperti perlindungan, bimbingan, pengarahan, dan pendidikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan bagaimana cara mereka bersikap terhadap orang tua dalam hubungan dengan anak. Ada 3 pola asuh, yaitu pola asuh permisif dan overprotective dan pola asuh otoritatif. Yang pertama, pola asuh permisif, yaitu ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas kepada anak untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan anak. Bormin juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pola asuh permisif atau yang dikenal dengan pola asuh serba membiarkan adalah orang tua yang bersikap mengalah, menuruti semua keinginan, melindungi secara berlebihan, serta atau memenuhi semua keinginan anak secara berlebihan. Pola asuh permisif ini juga adalah pola asuh yang cuek terhadap anak. Jadi apapun yang mau dilakukan anak diperbolehkan oleh pengasuhan. Seperti ini akan mengakibatkan orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau urusan lainnya. Akhirnya juga lupa dalam mendidik anak dan mengasuh anak dengan baik. Anak yang diasuh orang tuanya dengan metode semacam ini ini nantinya bisa berkembang menjadi anak yang kurang perhatian karena merasa tidak berarti, rendah diri, nakal, dan memiliki kemampuan sosialisasi yang buruk, kontrol diri yang buruk, salah bergaul, kurang menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Baik ketika ia kecil maupun sudah dewasa. Yang kedua, yaitu pola asuh overprotective, yaitu di mana kata over yang berarti lebih atau berlebihan, dan protektif yang berarti perlindungan atau melindungi. Jadi overprotective yaitu suatu bentuk perlindungan yang berlebihan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Di sekeliling kita banyak sekali yang kita jumpai persoalan keluarga atau rumah tangga yang didasari oleh keberadaan orang tua yang terlalu overprotective kepada anaknya. Karena rasa perlindungan yang berlebihan akan menjadikan anak menjadi ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya, seperti contoh perlindungan anak semata wayang. Waktu si anak masih kecil,
masih belajar berjalan, orang tua masih berusaha melindungi dan menjaganya agar tidak sampai jatuh. Alhasil, anak tidak akan pernah belajar bagaimana ia hidup di dunia nyata. Karena perlindungan yang berlebihan kepada anak juga bisa membuat anak merasa terkekang, jenuh, dan marah. Terkadang anak juga menginginkan lepas dari dominasi orang tuanya. Begitu juga dengan pola asuh yang tidak konsisten juga bisa menyebabkan anak menjadi marah besar. Misalnya, contoh orang tua yang tidak punya pola asuh yang jelas, kapan ia memberikan kebebasan dan kapanpun pula ia memberikan larangan kepada anak untuk berbuat sesuatu, atau seringkali mengancam untuk menghukum, tapi orang tua tidak pernah menghukum. Pola asuh orang tua yang overprotective dan selalu menuruti segala permintaan anak bisa menyebabkan si anak menjadi lebih lekat atau lengket, yang bisa disebut dengan istilah anak clinging. Apabila usia di 3 tahun ke atas masih melekat terus pada ibunya, misalnya seorang anak yang mau ikut kemanapun ibunya mau pergi dan akan menangis apabila tidak boleh berbeda dengan orang yang tua yang memberikan perhatian yang sewajarnya. Ia akan memberikan kebebasan kreasi kepada anaknya. Semangat anak akan tumbuh dan berkembang seiring dengan daya kritis dan kreativitas anak, sehingga anak akan menjadi aktif dan banyak bertanya, baik kepada orang tuanya maupun kepada orang yang ada di sekelilingnya. Di sini anak juga akan merasa dipercaya oleh orang tua, mandiri, dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Di sini ada beberapa ciri-ciri overprotective, yaitu selalu mengkhawatirkan keadaan anak, tidak pernah memberikan kepercayaan kepada anak, selalu menuntut kesempurnaan anaknya sendiri, tidak pernah melepaskan anaknya sendiri, dan ini dapat membuat anak terlambat mandiri. Sedangkan penyebab orang tua menjadi overprotective adalah memiliki kekhawatiran yang berlebihan kepada anak, adanya rasa sayang yang berlebihan kepada anak, adanya rasa takut yang bersalah kalau tidak memperhatikan anak, adanya trauma masa lalu yang mana hal ini dirasakan oleh orang tua, sehingga dapat memberikan dampak negatif kepada anak seperti tidak dewasa, menyerah, mudah minder dalam pergaulan, selalu menuntut perhatian dari orang lain, selalu merasa dirinya tidak mampu dan menjadi orang yang tidak dapat berkembang dan mencapai potensi maksimal. Yang ketiga yaitu pola asuh otoritatif, yaitu pola asuh ini adalah pola asuh yang orang tuanya terhadap anak memberikan kebebasan untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak, dengan sensor, batasan, dan pengawasan yang baik dari orang tua. Pola asuh memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran orang tua. Tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan dan pendekatannya kepada anak yang bersifat hangat. Anak yang diasuh dengan teknik asuhan otoritatif akan hidup ceria, menyenangkan, kreatif, cerdas, percaya diri, terbuka pada orang tua, menghargai dan menghormati orang tua, dan tidak mudah stres dan depresi.
prestasi baik, disukai di lingkungan dan masyarakat, dan lain-lain. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai pola asuh, yang dimana ada 3 pola asuh, yaitu pola asuh permisif, pola asuh overprotective, dan pola asuh otoritatif. Sekian dan terima kasih. Shalom.